Jangan kamu maksa, wahai sahabatku yang menjadi garam, karena temanmu adalah gula, si gula, kelihatan manis hidupnya. Kamu itu diutus di dunia ini bukan untuk membawa rahmat manis, kamu bawa asin. Dan juga kamu jangan ngiri kepada si cabai yang membawa pedas. Karena si cabai itu memang diutus kepada si garam, berdoa kayak apa, nangis kayak apa, istighosah kayak apa. Ya Allah jadikan aku pedas. Ya nggak bisa. Karena kamu itu mengabdi abadah ya'budu ibadatan itu, maka oleh Tuhan diajarkan berbagai rasa. Cara yang sama kepada orang benar-benar berhasil. Tadi semua. Itu. Makanya dulu kata Abah juga ada Asep melon, ada Asep cabe. Asep melon dari miskin kaya menjadi nanam melon. Tapi karena dia gatal melihat Asep cabe sukses, dia nanam cabe. Akhirnya hasil nanam melon habis ke nanam cabe. Asep cabe bersamaan dengan itu belajar nanam melon. Apa yang kamu lakukan bisa belum tentu kepada orang lain. Karena kamu itu harus mengerti siapa dirimu. Sahabat, karena dunia ini tentang pelajaran. Tapi bagi orang yang sudah mengerti, yang sudah bisa tadi merubah nasibnya, sudah dengan kuantum. Apa kuantum? Itu pandang, kata Abah, seluruh alam ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Satu MDNH di seluruh Nusantara, ya. Pulau Jawa, Kalimantan, kemudian juga Sumatera, Sulawesi, Papua, dan seluruhnya, dan sahabat-sahabat Abah Satu MDNH di Sabah, Malaysia, Kuala Lumpur, ya, Kedah, Pahang, ya, dan juga sahabat-sahabat di Patani, Thailand, dan juga sahabat di Poso, Filipina, sahabat Myanmar, dan juga sahabat ya Mas Ardi, Mas Budi yang ada di Sydney, Ibu Nuri yang ada di Perth, ya. Barangkali juga bisa hadir pagi hari ini karena mungkin sekarang Australia sudah siang, ya. Dan juga sahabat-sahabat yang ada di Jeddah, Riyadh, Taif, ya, teman juga sahabat tour guide di Turki di Kapadosia, ya, terima kasih fotonya, ya, mengirimkan foto pada saat Abah berkunjung ke Kapadosia dari semua. Dan juga sahabat India, ya, di Mulun, Bombay, ya, siapa buat sahabat-sahabat yang di atas perdagangan dan teman-teman juga sahabat India yang sudah kembali ke negaranya tapi fasih bahasa Indonesia. Pagi hari ini Abah masih ada di Balikpapan, Kalimantan, di rumahnya Mas Budi. Selamat pagi Mas Budi. Iya. Pak Jayat nih ada Mas Budi nih samping saya nih. Jadi saya nih sekarang live di samping guru nih. Kita sambil ngopi pagi, ya, selamat hari Senin, ya. Don't say I don't like Monday. Please say I like Monday. Jadi semua. Maka marilah kita belajar. Nah, ini pertanyaannya barusan saya ada tanya Mas Budi, gitu. Karena pertanyaan itu banyak, semuanya tentang ilmu. Nah, itu. Tetapi ada lebih banyak lagi bertanya tentang merubah nasib. Gitu. Ya tadi memang dua hal yang harus kita kuasai tadi semua. Kita tidak cukup adalah kadang-kadang ibadah jangan diartikan secara sempit, kata Abah. Itulah penyebab kalau ibadah diartikan secara sempit, kita hanya akan menuju kepada ibadah mahdhah tadi semua. Padahal adalah ibadah ghair mahdhah adalah yang kalau kita lihat dalam Al-Quran, hadis-hadis baginda Nabi,
dan juga adalah asar para sahabat dan juga ijma para ulama adalah bahwa semua kehidupan ini sahabat, kalau ingin merubah nasib, yang pertama adalah jadikan ibadah. Tapi tidak bisa dikaitkan kepada ibadah, karena ibadah itu dari kata abada ya'budu ibadatan, itu karena tidak bisa hanya ibadah dipandang secara syariat. Ibadah pandang secara syariat memang adalah bahasanya adalah untuk seolah-olah menyembah gitu. Syariat. Tidak salah ucapan itu. Walaupun kita harus mulai luruskan sebetulnya adalah geraknya tubuh di dalam melaksanakan ketaatan, misalnya adalah sholat, adalah sebenarnya sekali lagi bukan untuk menyaksikan adalah tubuh atau tadi. Maka kalau seandainya syariat nggak dinaikkan kepada torikot, torikot kepada hakikat, kepada ma'rifat, bahkan sebenarnya seharusnya adalah inna dina indallah, agama itu di sisi Allah. Maka pada saat itulah menjadi kemutlakan kepada kita. Pada saat kita terlahir di dunia ini, harusnya kita ini kembali dulu pada Allah. Cuma sayang kita ini, ya kembali kepada Allah itu dianggap sebagai sebuah proses kematian. Padahal kita berjalan kepada Allah itu tanpa proses mati dalam hidup, justru kita adalah apa namanya akan mati setelah mati tadi semua. Padahal dari awal pun sahabat dalam berbagai kitab ulama, mungkin Anda satu buka saja nanti Sirul Asrar bab awal, Allah mengisahkan tentang mereka para anbiya, para nabi dan rasul, itu setelah mereka lahir di dunia, itu al-qudsinya langsung dipulangkan pada Allah. Jadi mereka itu di alam dunia, maka kenapa seolah-olah ya bahwa mereka itu adalah memang adalah manusia unggulan yang diciptakan oleh Allah sebagai contoh arwah muqaddasah, arwah yang sudah mengerti hidup, sudah rojiun pada Allah. Nah, itulah mereka para rasul tadi semua. Demikian pula mereka para mursyid. Jadi para mursyid itu adalah arwah yang sudah dikembalikan. Dia sudah rojiun, sudah sampai pada kesadaran Sidroh al-Muntaha. Tapi datang ke dunia ini adalah hanya untuk membawa petunjuk cahaya Allah, untuk menceritakan kebenaran Allah, untuk menceritakan adalah keagungan Allah. Tapi bersama itu, maka mereka lah yang disebut Rasulullah. Karena mereka adalah merupakan Rasulullah, utusan Allah. Ya, pahami. Ada Rasulullah secara syariat, ada Rasulullah secara hakikat. Rasulullah secara syariat adalah yang bertubuh, yang kelihatan tubuhnya, disebut nabah atau nabi. Maka memiliki sifat adalah tadi, sidik, amanah, tabligh, patona. Tapi ada hakikat Rasulullah yang sesungguhnya, yang Allah tiupkan padanya, yang ruh al-qudsinya itu dikembalikan lagi pada saat mereka terlahir di dunia. Supaya apa? Menjadikan tali penghubung dia dengan kita. Kita dengan manusia. Kalau kita untuk harus berjuang. Kita harus berjuang mati-matian gimana caranya supaya kita terbang adalah ke langit Allah. Itulah bedanya. Jadi kalau mereka secara wahbiyun, tapi kita harus melakukannya secara kasbiyun. Adalah secara kasab, ya. Secara perjuangan kita ini tadi semua. Itulah mujahadah tadi semua. Maka perjalanan awalnya dari awal, nah kita sebagaimana yang sudah dicontohkan mereka secara wahbiyun, para aulia Allah, para rasul, dan mereka adalah para mursyid, adalah arwah muqaddasah yang sudah mengerti seluruh tahapan kehidupan, bahwa dia berasal dari nafsul kamilah, turun mardiyah, rodiyah, kemudian mutmainnah, mulhimah, lawamah, ammaroh, tapi oleh Allah sekaligus mereka itu dikembalikan. Nah, berbeda sahabat antara rasul dan mursyid. Kalau rasul mereka secara wahbiyun, mereka diberikan tadi semua adalah untuk betul-betul, maka kisah rasul itulah yang ada sekarang, kisah rasul. Orang-orang adalah walaupun jasadnya di bumi, tapi ruhnya sudah tersambung. Karena mereka adalah untuk dijadikan, mereka adalah tersambung adalah apa namanya dengan tali Allah. Seolah-olah kata Abah juga, dialah adalah merupakan cahaya matahari. Allah seumpama matahari. Dan mereka para rasul itu adalah tali yang menyambungkan satu ujung bersama Allah, satu ujung bersama kita. Nah itu ya. Maka di dalam Al-Quran mengatakan walaupun adalah Pak ini qorib dari semua, pada dasarnya adalah sesungguhnya bahwa kita harus paham dari semua. Kita ini dekat tapi jauh. Nah itulah. Allahnya dekat, metodologinya yang jauh. Walaupun sebetulnya tidak ada jarak, tidak ada ruang dan waktu di situ. Maka itu sudah dikatakan apa namanya, dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak.
tadi semua sahabat. Jadi metodologi awalnya adalah begitu. Jadi mereka para rasul itu adalah ruh muqaddasah yang diturunkan ke sini, tapi sampai di sini mereka karena untuk dijadikan khalifah, menjadi adalah penuntun umat, adalah sebagai nurul mubin, adalah bahwa cahaya yang jelas adalah untuk menuntun kembali pada jalan yang sama yang itu bagaimana tadi. Jadi sekali lagi kata Abah, Rasulullah itu adalah seumpama adalah cahayanya satu ujung berhadapan dengan manusia, satu ujung bersama Tuhannya. Maka walaupun dia hidup di dunia, dia sudah mati sebetulnya. Dia sudah tersambung talinya. Itulah yang selalu Al-Quran kisahkan tentang orang-orang ini, dan kita harus ikut dengan mereka. Sami'na wa ata'na. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Nah itulah. Wa ulil amri minkum. Ya. Sahabat. Nah, kemudian adapun setelah baginda Nabi Muhammad, maka istilah Rasulullah diganti dengan istilah mursyid. Karena manusia itu harus diberikan contoh oleh manusia. Maka dalam kitab Syirul Ashraf Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan tentang kepantasan manusia kembali pada Allah. Tadi, maka disitulah yang dikisahkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir bahwa perjalanan ruhani kepada Allah itu ada kepantasan. Maka kita manusia ini adalah mengikuti wasilah yang sekarang setelah baginda Nabi disebut dengan adalah sebagai mursyid. Tapi pada hakikatnya Rasulullah, ya. Karena mereka itu sudah jadi Muhammad. Walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Mereka itu sudah menjadi penghujungnya, sudah menjadi Muhammad. Maka siapapun setelah baginda Nabi Muhammad, karena dari awal pun huwal awal adalah Muhammad yang ada pada Adam, Rasulullah itu termasuk pada Nabi kita Ahmad, dialah Ahmad sahabat. Dan di dalamnya Muhammad itu makanya tubuhnya kul innama ana basyarun, tapi illa wahyu yuha. Itulah. Maka pada saat seseorang itu bersandar kepada Muhammad dohir, ya tentu tidak ada syafaat darinya. Karena pada saat itulah, bahkan jangankan kita minta pada beliau pun untuk dirinya. Itu sering beliau juga menyampaikan tentang waktu perjanjian Hudaibiyah, bagaimana pada saat mengisahkan ketakutan beliau sehingga hijrah dari Mekah ke Madinah itu sebagai Muhammad dohir, putranya Abdullah gitu kan tadi. Tapi Rasulullah bukan itu. Rasulullah bukan itu. Adalah merupakan hakikat Nur Muhammad pada dirinya. Nah, makanya sandaran syafaatnya, makanya ada bagi orang yang berharap syafaat bagi Nabi Muhammad, ya benar nggak salah. Tetapi yang diitikadkan kepada Nabi Ahmad itu menjadi salah. Tadi semua. Tadi karena tubuhnya itu wafat. Beliau sendiri untuk tubuhnya manusia biasa. Wafat sahabat. Tapi tugas sebagai pembawa risalah akan terus. Itulah yang disebut dengan istilah mursyid. Nah, cuma beliau Rasulullah Nur Muhammad itu akan lahir pada manusia biasa yang disebut dengan aulia Allah. Akan lahir tadi semua. Nah, bedanya kalau Rasul begitu turun ke bumi, ruhnya, kudusnya dikembalikan, tapi yang disebut dengan mursyid ini adalah dia Rasulullah juga, Nur Muhammad juga, tapi dia adalah hasil mujahadah. Makanya dibedakan. Jadi kalau Nabi dan Rasul begitu Allah turunkan secara wahyun ilmunya, segalanya, perjalanan hidupnya, maka begitu mereka lahir di dunia, ruh al-qudsinya langsung ditarik kembali untuk menjadi tambang, penyambung. Ujung bersama Allah, ujung bersama umatnya. Nah, tetapi sejak baginda Nabi Muhammad ini, manusia harus balik dengan dirinya. Makanya metode peringatan dari Allah, metode merubah nasib, metode banyak hal itu agak berbeda antara manusia yang dijadikan wahyun dan manusia yang berproses secara kasbiyun. Itulah mereka para mursyid. Mereka sama dengan kita. Mereka juga awalnya jahil sama dengan kita. Mereka sama juga tidak paham sebetulnya awalnya. Tetapi mereka adalah sudah mendapatkan khobar di alam lahut. Karena mereka pun sebetulnya arwah muqaddasah. Sama. Tapi mereka mencontohkan ada sisi basyariahnya adalah kalau Nabi tadi tidak repot karena sudah wahyun, tapi mereka repot dengan kasbiyun. Maka mereka itu adalah menjadi sama nurul mubin. Tadi semua adalah merupakan arwah muqaddasah untuk menuntun umat, tapi mereka lewat proses kasbiyun.
Mereka sama riadohnya, mereka sama saumnya, mereka sama ngebetinya, mereka sama persoalan hidupnya. Nah itulah, maka Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa sesungguhnya ikutlah orang ini, wasilah ini. Karena dia adalah sama. Maka sama ada kesamaan dengan para nabi rasul. Rasul juga begitu wafat yang tadi nabinya gitu yang menjabatnya tetap oleh Allah Nur Muhammadnya berlanjut. Maka muncul rasul yang kedua, meninggal lagi, muncul rasul yang ketiga, meninggal lagi yang dohirnya, muncul rasul keempat, terus harus dohir. Karena tidak ada manis kecuali pada gula. Tidak ada, maaf di sini ada anjing di bawah ini, tetangganya Mas Budi pelihara anjing. Tadi semua ya. Ya, begitu sahabat, ya. Tadi. Maka begitu pun dari mulai baginda Nabi. Walaupun istilah kerasulan itu adalah berhenti seolah-olah hanya untuk membedakan yang satu secara wahbiyun adalah sebagai uswah yang pertama gitu. Allah udah aja kasih tokoh model lah gitu kan tadi. Tapi sejak baginda Nabi itu dengan umatnya, beliau itu malah justru ada mereka itu istilah pembawa risalah itu disebut dengan mursyid. Tapi disinilah karena mursyid itu adalah manusia biasa, gitu. Mereka adalah banyak aturan. Satu, yang dohir itu tidak ngaku wali, gitu kan. Satu, tidak ngaku mursyid, gitu kayak tadi. Karena akan berbenturan dengan hukumnya sendiri. Karena pada dasarnya kembali kepada Allah itu adalah bukan dengan dirimu, bukan dengan jasadmu. Bahkan ini konsep kita akan nanti bahas adalah kuantum bisa merubah nasib. Tadi semua adalah disinilah konsepnya. Dan disinilah maka konsep dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama konsepnya adalah Nabi Isbat. Allah mencontohkan Nabi Isbat kalau bukan Adam, bukan Sis, bukan Idris, bukan Nuh, tapi yang membawa risalah itu adalah Muhammad. Dia adalah yang ada. Dia adalah presiden. Presiden itu satu. Rasul Allah juga yang hakikinya satu. Yang bernama Muhammad. Tapi untuk bertemu dengan Muhammad syaratnya adalah untuk harus Islam. Tapi Islam bukan merek agama. Tapi Islam adalah harus tadi. Al-mutu qabla antamutu. Kenapa harus al-mutu qabla antamutu? Harus mati sejroning urip supaya lahirlah Muhammad tadi. Hakikat Nur Muhammad tadi. Maka kenapa amaliyahnya adalah yang diajarkan sekarang termasuk kuantum adalah dengan mematikan diri. Nanti kita akan bahas kenapa kuantum. Apa yang disebut kuantum. Bagaimana cara pandangan orang kuantum. Dari semua. Sebetulnya kalau bahasa sekarang kuantum, bahasa mereka dulu adalah memandang tiada lain. Itulah maka baginda Nabi bersabda, Abdulu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi selama kamu yang berjalan, tidak ada yang sampai pada Allah. Selama kamu ibadah, maka tidak ada ibadah di sisi Allah. Selama kamu yang berzikir, tidak ada zikir di sisi Allah. Selama kamu adalah yang, itulah yang harus dipahami. Karena disitulah hukum Allah itu sama. Syariat yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Cuma yang membedakan mansakan. Adam punya cara sendiri sholatnya. Sis, Idris, Nuh, sampai kepada Ibrahim. Semua punya mansakan. Cara yang berbeda. Tapi satu perjalanan adalah Rasulullah adalah mentauhidkan Allah. Menemukan Muhammad pada setiap adalah bagian dari ruhnya. Kita pun Nur Muhammad. Cuma kadar kita kecil. Tadi semua. Ya. Nah sekarang dengan teori fisika. Oh ternyata segala cahaya Allah itu seperti foton. Nah ada benda yang diliputi cahaya Allah. Ada benda yang kurang cahaya itu. Karena foton itu adalah tidak didefinisikan. Dia adalah cahaya yang meliputi segalanya, tapi dia adalah bentuknya selalu adalah berubah tadi semua, ya. Maka inilah yang nanti akhirnya pada saat Allah ingin diketahui wujudnya, dia membentuk tadi semua. Yang tadi cahaya itu menjadi energi, energi akhirnya menjadi materi, maka segala materi ini adalah cahaya yang membentuk, yang dikurungi oleh tadi semua kata Abah. Maka Abah anggaplah Allah itu kosong ini, semuanya yang meliputi kosong. Jadi kalau saat Abah adalah ingin membuat bola, nah maka yang kosong tadi Abah lingkari begitu. Tapi sebenarnya luarnya kosong, dalamnya juga kosong. Maka tugas kita mengembalikan, menghilangkan batas ini. Maka tadi yang namanya bola itu sudah tidak ada lagi. Inilah konsep kuantum sebetulnya. Nah sekarang anggaplah ini kosong. Abah ingin menjadikan Abah satu. Maka dari kosong ini, itulah hakikat ruh. Maka ruh itu tidak di tubuhmu. Sama hakikat ruh itu dengan Allah.
Dialah yang meliputi segalanya. Yang oleh fisika dibagi boson, foton, dan fermion. Nah, batas inilah yang disebut fermion. Pembatasnya. Maka yang kosong tadi, begitu dibegini, sebut bola. Pada saat dibentuk begini, sebut ikan. Kosong dalamnya. Ikannya kosong, dalamnya kosong, luarnya kosong. Fermion itu hanya Nur Muhammad yang membatasi bentuk dan ruang. Maka segala yang kelihatan bentuk, maka tadi, sholli ala Muhammad. Tadi semua. Tapi di sebalik itu adalah, segala yang bentuk, segala yang maujud, mau gunung, musawah, apa, orang semua, adalah sesungguhnya adalah sesuatu yang dibentuk oleh Nur Muhammad tadi. Dibatasi. Kayak gini, ini kosong. Begitu kasih batas, adalah kelihatan disebut bola. Ini kosong. Begitu dibikin begitu-begitu, jadilah anjing. Anjing tuh nggak ada, kosong. Gitu. Babi pun kosong. Itu semua. Itu karena foton saja. Nah, tapi yang kepada orang yang disebut hakikat Nur Muhammad itu adalah memang ada kepada orang, si foton itu menghimpun. Maka itulah yang saya katakan nurun ala nurin. Tentu cahaya Nur Muhammad pada kita beda. Setiap diri individu kita beda. Maka orang yang tercerahkan adalah hakikat Nur Muhammadnya. Nur ma'rifatnya sudah meliputi tubuhnya. Maka apapun yang dilihat oleh dia. Karena dia sudah tidak memandang dengan mata, tapi dengan basar. Dia sudah tidak mendengar dengan telinga, tapi dengan sama. Dia sudah tidak berkalam dengan mulut, tapi dia sudah mutakalim. Dia sudah bernapas dengan hidung, itu adalah hanya. Dia sudah dengan hidup, hayat. Dia berjalan sudah tidak dengan kaki, tapi dengan kudrat iradat. Dia pun sholat berdiri bukan lagi kaki, tapi kudrat iradat. Dia pun mengatakan takbir bukan lagi tangan, kudrat iradat. Sudah hilanglah diri dohirnya. Karena dia sudah mampu mengembalikan, sahabat. Inilah konsep Allah dari awal untuk merubah nasib apapun. Maka itulah Allah mengingatkan, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan. Nah itu kalau pakai bahasa fisika. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan. Kamu dibentuk jenderal, kamu dibentuk ikan, kamu dibentuk anjing, kamu dibentuk jadikan darul akhirah. Bagaimana cara darul akhirah? Tadi kalau ibaratkan apa namanya, air ini sudah dibotolin, nah inilah yang disebut botolnya, ini disebut fermion. Inilah hakikat Nur Muhammad yang meliputinya. Maka selalu yang cangkang di dalam adalah yang di luar. Ini walaupun nggak tepat sebetulnya, bahwa sebenar-benarnya yang dari ini adalah isinya, bukan cangkangnya. Tapi isinya tidak akan terlihat tanpa cangkangnya. Jadi dipahami ya sahabat. Sebenarnya air ini kan kalau nggak ada ini satukan ke samudra, ya hilang dia. Memang kita ada pada samudra cahaya Allah, ada pada samudra nur Allah, ada pada samudra adalah. Nah inilah sahabat ya. Jadi kita di akhir zaman ini setelah baginda Nabi, kita harus mengikuti adalah khatamun nabiyyin. Dialah Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Yang dia sudah khatam. Sudah khatam. Kalau tidak khatam, ya siapapun sejuta kali kau ingin menginginkan jadi mursyid, kalau tidak kau khatam sejuta kali kau mengaku mursyid, maka engkau belum lebur. Maka selalu, maka tadi yang didorongkan, ditunjukkan hanya eksistensi cangkangnya. Pada saat kau dorongkan cangkangmu, hilanglah hakikat dirimu. Maka disinilah sahabat, dari sejak baginda Nabi sampai sekarang, kesulitan kita adalah mencari mursyid itu sama sulitnya mencari jarum dalam samudra, bahkan lebih sulit lagi. Karena masalahnya ada tatanan aturan yang berlaku pada hukum dohirnya. Mengaku salah tadi semua. Tadi karena dia sudah merupakan adalah arwah muqaddasah yang sudah sampai kepada Allah dan dia tidak akan mengaku semuanya sahabat. Inilah persoalannya. Maka sebelum zaman ini berakhir, carilah orang itu ya, dari semua ya. Dan selalu agama itu membawa kita adalah di penghujungnya adalah kembali pada diri masing-masing, kepada diri individu. Tadi semua ya sahabat. Nah, ini cukup ya sebagai prolognya kepada kita supaya kita ngerti kenapa kuantum itu dahsyat. Nah ini. Kenapa orang-orang sekarang di dunia ini sholatnya dengan kuantum? Nah, kamu jangan lagi adalah berpikiran picik. Tadi inilah orang fasik. Orang fasik ini orang kosong, selalu yang dilihat itu gerak tubuh aja gitu kan tadi. Padahal kurang apa dalil yang mengatakan Allah tidak akan melihat bentuk tubuhmu. Allah tidak akan melihat gerak tubuhmu. Itulah disusul oleh hadis baginda Nabi, innamal amalu binniyat. Setiap amal itu tergantung niat. Jadi bukan gerak tubuhnya pada sholat, pada ruku, pada sujud.
bukan bekerja, bukan apa, tapi adalah gerakmu sudah bukan pada dirimu. Adapun gerak tubuh, kata Abah, adalah hanya untuk melihat fi'il Allah, nur af'al Allah. Buktilah Allah dengan kamu berjalan. Buktilah fi'il Allah dengan kamu adalah hidup. Buktilah bahwa kita sedang wahwa ma'akum aina ma kuntum. Buktilah fa inni qarib. Buktilah bahwa kita ini adalah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bukti bahwa dalang dan wayang tidak berpisah. Dalang adalah wayang, wayang adalah dalang. La ilaha illa anta, la ilaha illa anna. Hanya itu dari awal diminta oleh dia. Dan itu pun diminta oleh dia bukan untuk menyusahkan kita. Justru sebaliknya, sahabat, justru sebaliknya adalah kita diminta itu adalah bagaimana kita diminta, sahabat. Maaf nih yang YouTube tadi, barangkali yang Facebook tadi tidak berjalan ya, tadi semua. Jadi itu ya sahabat. Jadi sekali lagi, inilah perbedaan pandangan ya perjalanan tadi semua. Maka Allah itu menyuruh dari awal bergegas kembali. Ya. Bahkan dengan itulah kenapa ada musibah. Kenapa ada musibah? Karena kita adalah dengan musibah itu dan diingatkan oleh dia. Supaya kita kembali dari awal. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, manusia tidak mengambil tanda-tanda ayat-ayat itu. Ya. Maka segala apa yang sudah makanya lihat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Isra lah. Wa ma mana'aka an nursila bil ayati illa an kazzabat bihal awwalun. Wa ataina samudan naqata mubsiran fadolamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Maka dijelaskan di sini adalah tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan orang-orang terdahulu. Maka kata apa? Nuh ada musibah, Hud ada musibah, Lut di ujungnya musibah, Soleh ujungnya musibah. Sampai Musa dengan laut, dengan tanah, dari semua. Setiap kaum itu ada. Itu sebagai tanda. Karena kata Abah juga, segala musibah yang terjadi pada diri kita bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk mendidik kita lebih siap, lebih sabar, lebih mengerti segalanya. Tapi manusia begitu sudah dicubit tidak mengambil pelajaran, itulah yang tidak akan pernah selesai hidupnya persoalannya. Karena manusia tidak mengerti kehidupan ini adalah sekolah kepada si jiwa. Maka itulah manusia harus merasakan semua rasa. Rasa khawatir, rasa senang, rasa bahagia, rasa takut, rasa ini, rasa itu. Kemudian rasa dohir, rasa batin, rasa segala rasa. Supaya kita membenarkan, membuktikan sesungguhnya nyatanya Allah, wujudnya Allah. Pada segala apa yang kamu lihat. Di sinilah, dan bisa membuktikan adalah kepada segala apa yang kau rasakan. Maka Abah sering ajarkan orang syariat adalah bagaimana berzikir pada Allah. Kembali pada Allah itu dengan ucapan dan perbuatannya. Adalah pada syariat. Tadi semua. Ya. Maka yang dicari oleh tubuh ini adalah surga. Nggak salah, tubuh ini kan selalu ingin. Perut ingin kenyang. Baju ingin bagus. Itu kehendak dari tubuh. Syariat itu memang untuk tubuh. Tadi semua. Makanya, tetapi syariatnya adalah jangan selalu berkata syariat itu seperti pandanganmu itu. Karena syariat dalam Al-Quran hanya satu. Itulah tauhid. Tapi mansakan setiap zaman, setiap nabi, setiap rasul punya cara. Punya cara untuk menghadirkan Allah. Tadi semua. Ya. Maka jangan kita selalu salah dengan cara orang. Jangan kita terlalu sensitif dengan cara orang. Tadi semua. Bukankah di kehidupan kalian sudah bisa menyaksikan. Ada video orang tua loncat di antara pematang, dia nggak jatuh. Tapi di video itu dimunculkan begitu banyak anak muda yang loncat jatuh. Banyak di dalam kasus ada orang mancing ikan udah dapat lepas. Tapi banyak kasus orang mancing yang dapat atau ikan gede loncat ke darat. Jadi sebetulnya kita ini sedang dididik oleh Allah. Bahwa bagaimana cara menjalani hidup ini, sahabat. Ya. Maka jangan aneh. Apa yang kalian kejar malah nggak dapat. Apa yang kalian nggak kejar malah dapat. Nah itulah pelajarannya. Jangan juga punya kita kesimpulan.
Oh berarti kalau dengan tidak kerja malah dapat. Inilah sebetulnya kita nggak ngerti. Maka terkadang caramu itu mendapatkan, terkadang dengan cara yang sama tidak mendapatkan. Terkadang dengan cara itu selamat, tapi terkadang dengan cara itu tidak selamat. Kepada orang A, jualan martabak jadi kaya. Tapi kepada orang lain, jangankan martabak, jualan mobil pun jadi miskin. Inilah cara dia menjadikan si jiwa supaya sekolah. Maka cara merubah nasib kamu itu adalah kembali. Di alam dunia ini kita dididik untuk mengerti ruh kita ini. Bahkan nanti kata Abah, tidak mungkin kita bisa pulang roji'una kepada Allah sebelum tubuh ini puas, kata Abah juga. Maka disitulah isi Al-Quran banyak menjelaskan Tuhan menyuruh kita bahagia di dunia ini. Bahkan untuk kebahagiaan kita di alam dunia ini Allah menggunakan kata yusrun, bukan kata sahlun. Oh, apalagi kalau dengan kesulitan, tidak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki. Allah menghendaki kamu kemudahan, bukan kesulitan. Itulah kata Abah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri usra. Itu kenapa menggunakan dua isim ma'rifat dan menggunakan dua isim nakiroh untuk solusinya. Karena memang di dunia ini adalah semuanya sudah dimudahkan oleh Allah. Asal metodologinya bukan kamu yang melakukan. Inna dina indallah. Agama itu di sisi Allah, jangan di sisi manusia. Kehidupan juga di sisi Allah. Inna din. Tadi. Di sisi Allah. Itulah ibadah itu, abadah ya'budu ibadatan. Bukan menyembah. Abadah ya'budu. Mengabdi. Mengabdi si hamba, si abid kepada ma'bud. Mengabdi es batu kepada air. Mengabdi si gula pada manis. Mengabdi si garam kepada asin. Jangan kamu maksa, wahai sahabatku yang menjadi garam, karena temanmu adalah gula, si gula, kelihatan manis hidupnya. Kamu itu diutus di dunia ini bukan untuk membawa rahmat manis, kamu bawa asin. Dan juga kamu jangan ngiri kepada si cabai yang membawa pedas. Karena si cabai itu memang diutus kepada si garam, berdoa kayak apa, nangis kayak apa, istighosah kayak apa. Ya Allah jadikan aku pedas. Ya nggak bisa. Karena kamu itu mengabdi abadah ya'budu ibadatan itu, maka oleh Tuhan diajarkan berbagai rasa. Cara yang sama kepada orang benar-benar berhasil. Tadi semua. Itu. Makanya dulu kata Abah juga ada Asep melon, ada Asep cabai. Asep melon dari miskin kaya menjadi nanam melon. Tapi karena dia gatal melihat Asep cabai sukses, dia nanam cabai. Akhirnya hasil nanam melon habis ke nanam cabai. Asep cabai bersamaan dengan itu belajar nanam melon. Apa yang kamu lakukan bisa belum tentu kepada orang lain. Karena kamu itu harus mengerti siapa dirimu. Sahabat, karena dunia ini tentang pelajaran. Tapi bagi orang yang sudah mengerti, yang sudah bisa tadi merubah nasibnya, sudah dengan kuantum. Apa kuantum? Itu pandang, kata Abah, seluruh alam ini adalah sebagai Allah. Bagaimana cara pandang sebagai Allah? Pandang seluruh alam ini nur Allah. Bagaimana saya sulit memandang sebagai nur Allah? Pandang segala yang apa ini, semua nur Allah itu nur Muhammad. Bagaimana cara saya juga memandang nur Muhammad? Tadi semua. Nah, inilah pelajaran dari awal kepada kita. Maka Allah ingatkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, laut, gunung, sawah, semua. Maka kata Allah, aku tidak ada di gunung, aku tidak ada di laut, aku tidak di langit ketujuh, aku tidak ada dimanapun. Tapi aku di hati orang beriman. Cuma sayang hati beriman itu akan terbelah dadanya. Kalau memang yang pertama adalah tadi, kalau dulu disebut Rasul, adalah Nur Muhammad itu sudah ada, sudah Allah wahbiun, bukakan, brai wahbiun. Tapi kepada orang setelah baginda Nabi Muhammad itu disebut mursyid, kasbiun, untuk membelah dadanya. Hanya kepada mereka yang sudah diizinkan untuk membelah dadanya. Hukum biologi membuktikan tidak ada barang hidup dari makhluk mati. Segala hidup dari asal yang hidup. Maka disinilah. Berarti kalau begitu konsepnya, kalau biologi mengatakan makhluk hidup berasal daripada makhluk hidup, dari yang hidup, maka konsepnya kita pulang pada Allah itu, konsepnya merubah nasib itu, konsepnya kuantum itu, sudah memandang seluruh alam ini hanya foton, lautan cahaya. Cahaya Allah. Lautan cahaya Allah yang kosong. Ternyata di sebalik kosong ini, kata Abah, begitu begini-gini jadi bola, begitu bentuk ikan jadi ikan. Sama aja lah, kayak misalnya air diambil dari laut.
kemudian dibekukan, yang satu berbentuk ikan, yang satu berbentuk kan dari air membeku menjadi apa namanya es batu, apa namanya ikan dari es batu, air itu berbentuk ikan, es itu dibentuk meja, air itu dibentuk ada gunung, air itu dibentuk itulah itu semua karena Allah ingin kelihatan wujud. Karena itulah dikatakan baginda Nabi, innakum satarona rabbakum ayyana. Sesungguhnya manusia kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Itulah tadi. Kenapa? Foton itu adalah apa namanya cahaya itu bergelombong menjadi boson, kemudian membentuklah menjadi fermion. Nah, gitu. Supaya bisa disebut si Ujang, si Mamad, batu, pohon. Kamu supaya enak nyebutnya. Tadi semua. Karena kamu kalau semuanya atas nama dia. Misalnya katakanlah gunung Allah, ini laut Allah, ini Allah. Kemudian orang si Mamad Allah, si Usman Allah, si Udin Allah. Ada nanti orang nanya, hei Allah, mau kemana? Ke Allah, gitu. Allah mana? Tadi. Ke Allah Udin. Allah bersama siapa? Dengan si Allah. Inilah kenapa dunia ini diberikan identitas, sahabat. Identitas. Itulah maka foton itu membentuk apapun yang ada di muka bumi ini. Tapi sebenar-benarnya yang nampak ada itu tidak ada. Karena dia hanyalah foton, lautan foton. Nah, marilah kita di alam dunia ini menjadi sumber cahaya itu. Karena pada saat kamu sudah mampu, maka kamu akan dicintai cahaya itu. Maka cahaya itu akan meliputi tubuhmu. Cahaya ma'rifat, cahaya kekayaan, cahaya kebahagiaan, cahaya kedamaian. Karena Allah itulah sumber, segala sumber yang harus kamu tuju. Maka itulah Allah banyak ayat ingatkan kepada kita sebetulnya dari awal pun kita disuruh bahagia di dunia ini. Bahkan dunianya sudah disiapkan segala macam sesuai dengan keinginan kebahagiaanmu. Tempatnya diindahkan, rasanya diindahkan, bidadarinya perempuannya dicantikan, laki-lakinya dingin, ilmu terus ditambah, teknologi ditingkatkan supaya kamu bisa merasakan. Tapi itu hanya akan dirasakan bagi orang-orang yang sudah diam. Itu. Orang yang diam itu yang sudah, tadi konsepnya adalah begitu dia lahir pun sudah kembali. Idealisnya adalah kita kembali sebagaimana para nabi itu kembali. Tapi Allah tidak. Itulah yang disebut Rasul. Kenapa istilah mursyid dan Rasul beda? Karena yang satu adalah wahyun, kembali dikembalikan, datang didatangkan. Tapi istilah mursyid ini adalah metodologi seolah-olah dunia ini diulang. Dari Adam kepada Muhammad, dan sekarang dari Muhammad kembali lagi ke Adam. Nah gitu. Karena bumi ini butar tadi semua. Adalah secara kasbiyun. Maka orang yang menjadikan cahayanya juga adalah dengan perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka di dalam kehidupan ini sahabat oleh Allah selalu disadarkan kita. Diberikan peringatan. Sebagaimana tadi wa ma mana'aka an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Maka kata Allah adalah tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan. Musibah kemarin tanda kekuasaan. Semua adalah tanda-tanda dari Allah. Merupakan WhatsApp, WA. Hei manusia, kamu tuh di dunia ini adalah harusnya bahagia. Maka untuk kembali kepada Allah diberikanlah bencana. Tapi bencana itu juga kita yang berbuat. Karena kamu adalah dia adalah kamu. Maka itulah orang Hindu lebih cerdas. Membagilah Tuhan yang mencipta, memelihara, mengatur. Yang mengatur kamu, yang melihara kamu, yang merusak juga kamu. Nah inilah konsep Tuhan. Karena Tuhan itu kamu ada, dia tidak ada. Kamu wujud, dia Adam. Kamu bicara, dia bisu. Kamu melihat, dia tuli. Kamu melihat, dia buta. Kamu mendengar, dia tuli. Nah disinilah konsep dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah konsep Nabi Isbat. Maka kalau begitu dari awal pun seharusnya sebagaimana para Rasul itu adalah datang dikembalikan ruh al-qudsinya. Tapi kita untuk kembali kepada ruh al-qudsi itu tidak mudah. Karena kita harus melahirkan jiwa kita dari diri kita. Maka kata Abah, nih kita itulah maka kenapa isi Al-Quran para nabi dan Rasul itu bebas penyakit kulit, muharram, bebas penyakit buta, muharram, bebas keluar dari ikan, muharram, para nabi-nabi itu. Karena itu tarbiyah dari Allah. Maka kembalikan tadi semua. Ihramlah dirimu. Haramkan supaya aku yang berjalan kepada aku untuk kebahagiaanmu. Maka selalu dalam Quran itu adalah selalu kebahagiaan itu diundang oleh istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar.
Yursili sama alaikum midroro. Wa yumkidkum bi amwalin wal banin. Mau apa kamu? Amwal, banin, itu udah Quran tulisnya dulu. Belum ada Mercy, belum ada Lamborghini, belum ada Lombok, belum ada Derawan, belum ada ini semua. Tapi sekarang tentu kalau Qurannya turun sekarang ke Abah Setu, Abah ganti di situ. Bukan Bigol lagi. Uritu bidabatin madunal Ferrari wa fauqon adalah Lamborghini. Nah itu. Hadisnya juga ganti. Tidak akan yang disebut adalah kata Nabi. Yang disebutkan dengan buruk ada uritu aku diperlihatkan kendaraan. Lebih kecil dari Bigol, lebih besar dari Himar. Ya memang kendaraannya saat itu. Ini kita ini, maka di sini penafsiran Quran itu harus cerdas. Apalah takilun, apalah tafakarun, apalah tadabbarun. Maka di sinilah kita harus move on. Maka kamu harus menemukan Rasul pihada zaman. Dan inilah kedosaan manusia terbesar. Dan musibah akan datang. Karena manusia menafikan sistem Allah. Sistem teknologi Allah, wasilah. Dikiranya setelah Nabi Muhammad itu nggak ada Rasul. Hanya istilah yang beda. Mursyid itu Rasul. Ingat itu. Kalau kau tidak begitu berarti tidak ada makhluk setiap zaman itu tidak mampu bersyahadat. Itulah kita harus mampu bersyahadat. Setiap zaman ada Rasul yang hidup untuk kamu bersyahadat. Karena selalu dituntut wajah. Tidak semua wajah-wajahnya. Tadi semua. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hanifah muslimah. Nah itu. Ya. Sahabat. Konsepnya. Maka akan turunkan oleh Allah. Kemudian Allah ingatkan lagi. Doharo fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nasil liyudi kohum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah itu. Maka telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia. Nah tadi kata Abah juga, manusia itu kalau orang Hindu ada Tuhan itu dibagi pencipta, pemelihara, pengatur. Sebetulnya dalam diri kita pun sama. Ibnu Katsir mengatakan Rob karena kita ini bisa mencipta, memelihara, mengatur. Ada suatu orang yang jaga, satu orang yang rusak, satu orang yang miara. 3 orang tuh. Sebetulnya, kalaupun kita jeli, nggak ada bedanya Hindu sama kita pun. Ada orang yang sibuk memelihara alam. Tapi ada orang sibuk merusak alam. Ada orang yang sibuk menjaga alam. Ada orang yang sibuk tadi. Yang bikin kelapa sawit kemana-mana. Tadi semua. Digedor, tanah dirusak, pohon ditebang. Tadi semua. Ya akhirnya. Nampar dirimu sendiri. Cuma saya nggak nampar sama yang punya. Akhirnya manusia-manusia yang tidak berdosa lah yang menerima akibat. Tadi semua. Dan Allah sudah katakan. Doharul fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabatna. Telah nampak kerusakan di atas di laut. Disebabkan perbuatan manusia. Melalui itulah Allah membuat mereka merasakan. Hei sahabat. Kata Allah. Hei hambaku. Kembalilah padaku dari awal. Aku kasih tahu kembali padaku. Kalau kau tidak kembali kepadaku, maka kau hanya memandang pohon adalah pohon. Kau memandang laut hanya laut. Kau rusak laut, kau rusak pohon, kau rusak gunung. Padahal semuanya itu akan menampar dirimu sendiri. Karena kamu yang mencipta. Karena kamu aku. Berarti aku pula yang merusak lewat badanmu. Karena kamu beranggapan kamu salah tentang dirimu. Itu kodmu salah tentang diriku. Sehingga kau sadar sebetulnya engkaulah dewa perusak itu. Tapi semua afalku. Karena aku adalah engkau adalah aku. Tergantung kamu. Jurig bungkelekan apa malaikat. Nurun apa narun. Gitu. Inilah manusia nggak ngerti. Maka tadi merubah nasib itu adalah tadi. Walatansa nasibaka minad dunya. Maka tadi, jadikanlah aku. Gitu loh, seolah-olah tadi. Ternyata anta itu anak. Sadari pada dirimu. Dari la ilaha illallah kepada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Jadikanlah segalanya la ilaha illa anna. Nah, sekarang pandanglah semuanya cahaya. Itulah yang kata Abah. Manusia ini selama dia menjadi status air, yang dia lupa kepada laut dan mengaku dirinya saya air hujan, saya air ini. Itu tentang kisah fikih juga bukan sedang ngomongin mensucikan diri itu dengan 7 air mutlak. Semua air mutlak itu berasal dari air yang sama, Bahrul Hayat, lautan Allah. Tapi kemudian membawa identitas saya air gunung, saya air sawah, saya air kocok. Dan setiap benda itu harus kembali kepada laut. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kembalilah pada laut. Seharusnya kita ini kembali kepada laut. Dari mulai gunung, lepaskan pengakuanmu sebagai air sawah, sebagai air kocok, sebagai air gunung. Itulah yang dimaksud Allah. Rubah nasibmu. Wabdagi fima ataqallahu darul akhirah.
Wala tansa nasibaka minad dunya. Pada saat kamu turun dari gunung itu jadi air sawah, air kebun, air kocok, air apa, air kopi, air teh, air apa. Sekarang lepaskan identitasmu. Lepaskan pengakuanmu. Supaya engkau berjalan kepadaku oleh aku. Karena yang tahu aku adalah aku. Yang bisa ingat kepadaku adalah hanya aku. Itu dari awal. Supaya kamu kaya sifatku. Aku Goniun loh. Aku ini Mugni loh. Aku ini Rozak loh. Aku juga Gagah Aziz loh. Jabar loh. Kohar loh. Semua. Maka marilah takhallaku bi alaqillah. Kalau tidak, maka engkau adalah Tuhan. Kalau kata Hindu, dewa perusak. Maka manusia menciptakan nerakanya sendiri. Walaupun begitu adalah segala musibah ini adalah hanyalah peringatan dari Allah kepada kita. Kita ini tidak disakiti, sedang diperingatkan. Kita ini tidak sedang disakiti, sedang disadarkan, sahabat tadi semua. Ya. Nah itulah di dalam ayat lain juga. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Maka ada hukum sunatullah. Walaupun kamu adalah kiai geledegan, kiai host kayak apa, punya santri 200.000, suluh berdoa. Karena biasanya orang Islam itu tukang merkosa Tuhan dengan doa. Inilah sekarang ini karena kamu itu beragama, hanya kamu yang ada agama di sisi kamu. Sehingga ikhtiarmu adalah ikhtiarmu, usahamu. Tidak sadar kata Abah, yang berilmu jadi barsiso, yang kaya adalah jadi salabah dan korun. Tadi semua, ya. Kemudian pada saat menjabat jadi Fir'aun, tadi semua. Ya ini, ya. Inilah yang harus dipahami. Kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik, ada sunatullah. Kalau kau pandang alam ini adalah alam, ya tentu dia adalah makhluk. Tapi kau pandang alam itu bukan alam. Kau pandang sebagai Nur Muhammad, yang dohir maupun yang batin. Maka terpandanglah Allah. Tekukan lidahmu, rapatkan gigimu, biasakan kamu adalah khalwat. Seperti yang dilakukan para nabi-nabi mulia itu. Termasuk Nabi Muhammad, Ahmad. Melahirkan Muhammad itu. Karena nama beliau itu adalah sebelumnya Mustafa, kemudian Ahmad. Kemudian setelah melahirkan hakikat dirinya Muhammad, dipanggillah oleh Allah Yasin, dipanggillah oleh Allah Muhammad, dipanggillah oleh Allah Toha, tuh si Toha, si Yasin, si Kahab Ha Ya Ain Mim Sod itu, si apa namanya Alif Ram, apapun namanya, ya ayyuhal mujamil, ya ayyuhal mudassir, itu adalah dia Tuhan sedang memuji dirinya. Itulah yang disebutkan dengan secara hakikat puji itu hanya puji qadim alal qadim. Memuji dirinya. Ingin disebut namanya si Toha. Ingin dia disebut sebagai si Yasin. Ingin dia disebut sebagai si apa namanya. Itulah hanya dia dan dia. Maka inilah sahabat konsepnya dari awal. Salah kamu tadi, jangan bersalah pada Rasul. Maka zaman ke zaman membuktikan manusia ternyata telah bersalah dalam berasulkan Muhammad tadi semua. Padahal dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Dialah titik itu. Bikana makana, biyakunu mayakunu. Segalanya ada dari dia. Dan segala yang belum ada akan ada dari dia. Nah inilah merubah nasib. Kuantum. Pandang semuanya sebagai Nur Muhammad. Kuantum itu. Nggak ada lagi. Bukan gunung. Bukan sawah. Bukan ini. Bukan itu. Bukan Hindu. Bukan Buddha. Bukan Kristen. Bukan batu. Bukan pohon. Bukan apa. Pandanglah semuanya hanya dia. Itulah cara merubah nasib. Dan Allah sudah menyuruh. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah jadikan negeri akhirat. Berarti pada saat kau pandang bukan dunia, maka kau akan memandang dia. Kalau kau pandang dia, tidak ada akhirat. Itulah manusia menderita di dunia ini. Tadi semua. Bagi orang yang sudah faham, dia tidak akan bisa merusak sungai, merusak gunung, merusak pohon. Kan tadi. Dia nggak tahu sesungguhnya. Pohon adalah dirinya yang lain. Pada saat menebangnya, dia akan datang kepadanya. Kau menyayanginya, dia datang menyayangi kepadamu. Karena dia bukan dia. Kamu pun kamu, bukan kamu. Kamu dan dia adalah hanya jiwa yang berbeda, diri yang berbeda. Itulah surga dan neraka dalam dunia ini. Kalau kalian ngerti ashabul simal, ashabul yamin. Tapi tetap yang ditunggu oleh Allah sabiqun ulaikal muqarrabun.
Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Itu saja yang ditunggu oleh dia. Maka silakan mau pakai apa sekarang. Nah, hari ini peringatan itu makin keras, kata Abah juga. Karena di penghujung perjalanan itu selalu akan keras. Bagaimana umat Nabi Nuh 1000 tahun dikasih kesempatan. Nuh dakwah 1000 tahun. Hasilnya dapat 11 ekor, 11 orang. Karena untuk sampai kepada kesadaran puncak itu tidak mudah. Itulah Allah selalu memilih yang berjalan kepada Allah oleh Allah. Itulah. Harusnya hari ini, sekarangnya metodologinya dengan kuantum ini, Allah dohirkan apa itu foton, apa itu boson, apa itu fermion, apa itu nur insan, nur Muhammad, nurullah. Ternyata diri yang sama. Hanya melihat cangkang luar, cangkang dalam, itulah nurun ala nurin saja, sahabat. Ya. Jadi inilah ayat ini menjelaskan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Kata apa? Ada hukum sunatullah. Bagaimana terlahirnya oksigen? Lihat, alam ini ada sunatullah. Manusia bernapas dengan karbon dioksida. Tadi semua. Kemudian karbon dioksida dilempar ke alam. Ke Allah. Nih, ke kosong. Maka dia dibalikan lagi jadi rahmat. Allah ciptakan makhluk yang lain selain dirimu. Yang punya tugas menampung CO2 tadi. Dengan air, dengan klorofil pada daun. Dia rubah. Dengan air itu menjadi CO2. Kembali menjadi O2. Balik lagi padamu. Itulah kenapa simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme. Sekarang ini manusia sedang membunuh dirinya. Karena manusia sudah simbiosis parasitisme bagi bumi ini. Maka kata Abah juga. Walaupun kamu kiai host. Kamu mursyid. Santrinya kamu udah 100 juta orang. Tapi kamu tidak bisa merubah sunatullah. Kamu paksa air. Kamu masukkan ke freezer. Kamu masukkan ke freezer. Tapi kamu ingin menunggu mendidih. Kamu sama istighosah semua. Tuhan itu sudah punya hukum. Itulah hukum alam. Walaupun kamu bukan mursyid dengan 1 juta pengikut. Cukup orang. Kalau perlu sama anjing digigit begitu. Taruh air itu di mana? Di freezer. Beku dia. Asal benar. Karena ini semua bukan dia. Bukan freezer. Bukan magicom. Bukan TV. Sudah dia. Berlaku hukum sunatullah. Tilka sunatullah. Nah inilah sekarang. Agama sudah menjadikan manusia berkelompok-kelompok. Supaya manusia bisa menjajah Tuhan. Inilah ketololan. Ya. Maka lihat. Dari zaman ke zaman manusia yang selamat hanya sedikit. Itulah kenapa. Leluhur-leluhur kita mengingatkan. Tasakuran kita dengan nasi tumpeng. Yang sampai di puncak itu ada illa qalila. Ingat itu. Dan Allah dohirkan di dunia ini. Masa semua dari 100 orang peserta lari itu dapatkan medali emas? Yang enggak. Ada medali emas, perak, perunggu. Maka sekolah itu dari 100 orang sekelas itu apa semuanya juara 1? Yang enggak. Juara 1, 2, 3. Yang lainnya rata-rata. Nah kita tidak apa jadi rata-rata. Tapi bergabunglah dengan orang yang sudah di puncak. Juara 1. Itulah. Wallahi ma wasalla man wasalla illa bisahbati man wasalla. Tapi sohbahnya kepada yang sudah usul. Yang sudah mati. Sahabat. Ya. Jadi silakan mau konsep kamu atau konsep Allah. Kalau konsep Allah. Akhirnya manusia nggak sadar. Allah akan membawa surga di dunia. Maka kata apa? Tidak ada kiamat. Kalau seandainya kamu adalah. Sudah mengerti Allah. Tapi bagaimanapun kau ingin menjadikan teknologi ini luar biasa. Tapi kalau kamu nggak ngerti Tuhan, maka kaulah yang menghancurkan dunia ini. Kau akan menabrak hukum sunatullah. Maka Abah sudah jelaskan 15 hukum alam. Hukum tarik-menarik. Hukum tolak-menolak. Tadi semua. Karena kamu itu selalu pada tadi keramat-keramat gitu kan tadi. Bahasanya mukjizat. Mukjizat, karomah diomongin. Sama saja itu. Hanya orang tolol yang ngomongin karomah itu. Sebodoh-bodohnya manusia. Nabi nggak ada yang ngomongin mukjizat. Bahkan Nabi Musa nggak tahu mukjizatnya itu. Waktu tongkat dipegangmu dilempar kata Allah, la tahop, jangan takut Musa, lempar tongkatmu. Begitu dilempar jadi orang, Musa ngejar, lari. Karena Musa itu nggak ngerti tongkat itu bisa jadi ular. Ini dikit-dikit karung gua kepret saya dari semua. Orang-orang ngumpul toriko itu jahil sejahil-jahilnya. Orang kok ngomongin karomah. Tadi semua. Kalau ngomongin karomah itu soneta boleh. Semua. Semuanya Allah. Maka kata Abah juga. Pada Nabi Allah tajalli mujizat. Pada wali Allah tajalli karomah.
Allah tajalli pada ulama, maunah. Allah tajalli pada benda, khosyat. Makanya cikur, kencur ada khosyatnya, jahe ada ikan omega 3, apa namanya, pada timun bisa menurunkan. Dia, jangan dikira timun, tadi semua. Itulah yang disebut dengan khosyat. Pada benda disebut khosyat. Masuk angin, minum jahe, bukan jahe, khosyat. Dia. Kalau pada orang, pada Nabi disebut mujizat, tapi kada jahe, khosyat. Tapi kalau nggak ngerti-ngerti, ya busiat kamu tuh. Tadi semua. Susah hidupnya. Susah ininya. Karena kamu nggak ngerti-ngerti, nggak perlu memandang. Bermusyid makin tambah syirik. Tadi semua. Ya. Maka inilah yang harus dipahami. Inilah maka kata Allah mengatakan dalam Al-Quran. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik dengan hukum Allah. Hujan terjadi karena tadi tekanan pada laut itu, berat jenis air laut itu ringan. Begitu air naik ke atas. Itu hukum tekanan. Boleh diuji coba dengan hukum Kepler. Dengan hukum Archimedes. Bagaimana tekanan itu bergerak dari tekanan rendah. Tekanan tinggi, tekanan rendah. Kan begitu. Kenapa balon itu setelah ditiup itu terbang ke atas? Karena dia ringan. Tuh. Maka berpindahlah benda itu dari tekanan tinggi. Itulah maka ada gaya sentrifugal. Benda itu akan selalu jatuh ke bawah. Semakin berat daya benda itu, berat benda itu, maka semakin kencang jatuhnya. Tadi semua semut yang jatuh dari pesawat ya paling-paling terbawa angin. Kamu yang jatuh dari pesawat hancur lebur. Pesawat jatuh ke bawah ya, maka itulah jangan aneh kalau pesawat lo jatuh, ampun udah. Karena daya gravitasi itu menarik. Itu Tuhan sedang mengajarkan kita cara balik juga. Kalau kamu adalah agama di sisi kamu, sehebat kamunya tahajud, duha, pasti jatuh lagi kamu sebagai makhluk. Maka itulah Allah ingatkan tadi. Bahwa sesungguhnya adalah wa mal hayatud dunya illa laibun. Hanya permainan. Kemudian walahun laha. Maka tadi tahajud larinya dunia. Duha larinya dunia. Baca Quran larinya dunia. Terus keluar Allahnya. Itulah kata Allah. Laha kalian itu ujung-ujungnya bukan aku kok. Tadi semua. Apapun yang kamu lagi umroh. Yang dicari bukan umroh kok. Jalan-jalan. Bukan umroh kok. Ingin bangga-banggaan. Bukan umroh kok. Kamu jangan dikira pulang dari umroh dapat pahala. Pahala itu pada saat uang umroh mau diberikan tetanggamu itu. Makanya hidup di dunia ini fasolli li rabbika wanhar. Berkorbanlah. Tadi semua. Ya. Itu ya cara merubah nasib itu. Oleh Allah. Oleh kita. Kembalikan kepada jiwa. Tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Allah sudah membuat hukum sunatullah di alam ini. Walaupun oleh Jack Ma, Allah tunduk pada Jack Ma selama Jack Ma menyadari aku tidak wujud kalau bukan wujudnya Allah. Aku tidak hidup kalau bukan hidupnya Allah. Aku tidak kaya kalau bukan kayanya Allah. Ini kiai malah hidup dewe. Kaya dewe, yang berilmu dewe, yang jadi buya gua, yang jadi abah gua. Yang punya ilmu gua. Maka ayo dong bagi sama gua. Inilah penipu-penipu rohani di alam dunia ini. Dan hati-hati kepada siapapun yang murid-muridnya mendorong kamu jadi mursyid. Itulah biang kerok tuh muridnya. Karena dia ingin cari makan menggunakan nama kamu. Tapi kamu yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Ingat itu. Yang Abah saksikan dari berapa ratus tahun terakhir ini. Orang itu karena dia belum mati. Didorong oleh orang untuk menjadi mursyid. Didorong oleh orang untuk menjadi aulia. Bagaimanapun caranya. Maka dia malah senang. Wow. Tapi dia nggak sadar orang-orang sekitarnya itulah. Pada saat diangkat jadi wakil talqin, jadi khalifah, malah dia dapat omprengan. Kamu yang digunakan. Maka jangan bodoh. Di semua. Kalau ingin balik pada Allah. Kecuali ingin jadi raja dunia. Raja manusia. Menipu manusia. Itu baru terserah. Pilihanmu sendiri. Ya. Jadi itulah sahabat. Maka Allah mengingatkan kepada kita. Berlaku di alam ini. Allah nggak mandang sukumu, agama, apapun. Anggapan Jack Ma kepada dirinya, I cannot exist without him. Saya ini nggak ada kalau bukan adanya Tuhan. Itu sudah dasar tauhid itu. Gerbang pertama kamu menafikan dirimu sudah berhasil. Jack Ma ngomongnya itu tapi dia artinya la ilaha illallah itu. Kamu ngomongnya la ilaha illallah tapi yang wujud kamu
yang dikir kamu, yang sholat kamu, yang ibadah kamu, yang ke kantor kamu, yang cari duit kamu. Begitu dapat duit, jadilah salabah. Begitu dapat ilmu, jadilah Parsiso. Begitu dapat jabatan, jadilah Fir'aun. Karena kamu air yang tidak pernah melebur. Maka istilah kuantum itu justru muncul adalah pertama boson itu orang India. Einstein adalah orang Yahudi. Kamu benci lagi Yahudi. Kamu itu tidak boleh benci Yahudi. Yahudi itu orang yang mendapatkan petunjuk. Maka di dunia ini penemu pesawat terbang Yahudi. Bom Yahudi. Cartwright. Thomas Alva Edison Yahudi. Orang kaya sekarang pun Bill Gates pun Yahudi. Tapi dia bukan Zionis. Ingat itu. Yahudi lebih berharga dari Islam yang teroris. Ingat itu. Karena Allah itu tidak melihat kepada apa bentuk tubuhmu, agamamu, sukumu. Tapi akan melihat apa yang ada di dalam hatimu. Itulah kolbun salim. Kolbu yang sudah selamat. Itulah Islam. Pasrah kepada dia. Dan kepasrahan itu justru Abah saksikan kok malah ada di orang Jepang. Ada orang Korea. Orang Jepang sampai bisa mengeluarkan tadi. Orang walaupun hanya kita dongeng tadi adalah Doraemon mengeluarkan sesuatu dari dada. Dia ngerti segala kekayaanmu ada di dadamu itu. Tapi orang Islam malah nggak ngerti dadanya dada dewe. Malah membusungkan dada. Sementara orang Barat melihat tanaman, melihat pohon, melihat tumbuhan, melihat sungai. Kamu jalan-jalan coba. Ke Switzerland kek, kemana kek. Tadi malam abang ngobrol di sini tentang Switzerland. Ternyata negara itu dibentuk oleh seorang Raja Sunda. Itulah kenapa benderanya adalah merah putih. 4 penjuru, Silih Asa, Silih Asi, Silih Asu, Silih Wangi. Itulah kenapa di Switzerland sekarang itu ada orang amanah. Itulah kenapa di Switzerland penjara ditutup. Karena nggak ada yang maling. Karena orang sudah penuh dengan kesadaran. Menyayangi alamnya, menyayangi manusianya, menyayangi makhluknya. Manusia tidak perlu menyakiti orang lain. Itulah negara yang sekarang menjadi negara ketiga terbahagia di dunia. Setelah Finlandia. Itulah Islam, yang paling Islam, dan mereka sudah surga. Kamu teriak surga tapi di neraka. Inilah persoalan. Inilah yang harus dirubah paradigmanya oleh kita hari ini. Qiyam, ayo bangkit. Tapi qiyamul lail, kamu tidak akan bisa qiyam kalau kamu lail, mati. Lailatul Qadar, tidak ada qadar yang dirubah kecuali kamu lail, mati. Subhanallah di asra bi abdi lailan. Lail, mati. Sadari, akui, al-kaunu kulluhum zulmatun. Kita ini semua, alam, kaun, semua. Zulmatun. Mati. Kenapa harus mati konsepnya? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Karena kita untuk bahagia di dunia ini. Baru wa'id kulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragada. Hei Adam, hei jiwa, hei ruh, berbahagialah di dunia ini. Aku siapkan kata waktu kepada Musa, mana wasalwa, makanan apa yang kau mau? Kepada kita sekarang di dapur itu, lihat. Ada ketumbar, ada merica, ada ini, ada itu, rasa ini, rasa pedas, rasa ini, rasa wangi, kayu manis, kayu apa semua. Kamu tuh gak menyadari ini surga. Karena otakmu tidak menerima surga yang nyata ini. Berseberangan dengan hukum Tuhan. Kamu mencari yang tidak ada. Padahal yang fisik ini berasal dari energi. Jadi kalau kamu mencari surga yang inilah kebablasan gak ngerti. Padahal inilah surga. Makanya Tuhan Abdul Qadir sudah ngerti dalam surah Asr. Inilah Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Surga yang bisa dimani dengan fisik. Tadi rasa kenyang dikasih wujud dalam nasi. Rasa manis diwujudkan dalam gula. Rasa asin diwujudkan pada garam. Rasa bidadari diwujudkan pada istrimu. Karena yang kau cari di istrimu itu bukan daging. Rasa. Coba kalau nggak ada rasa. Kamu nggak capek-capek kasih makan dia. Rasa. Hidup ini hanya membuktikan rasa. Siapa rasa itu? Rasul Allah. Siapa Rasul Allah? Utusan Allah. Siapa utusan Allah? Ya Allah sendiri. Rasa. Orang merokok cari rasa. Ngopi rasa. Makanan macam-macam diciki yang macam-macam dicari rasa. Dan tiap orang silakan memilih rasa masing-masing. Tapi sadarilah kehadirannya. Jangan terjebak pada wujudnya. Nah inilah karena kembali lagi jahil. Ya, Allah sudah mengatakan di sini adalah janganlah buat kerusakan setelah Allah membuat aturan. Ada hukum sunatullah. Kalau kamu tebang pohon, berarti
Tidak ada lagi karbon monoksida yang dari napasmu. Karbon dioksida dari napasmu, dari mobil. Kamu ingin beli mobil. Karbon monoksida pada knalpotmu. Terus siapa yang akan mengolah CO2? Karena Allah akan membuat hukum sebab akibat. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme. Kamu mengeluarkan najis, maka akan berbalik najis padamu. Maka itulah kenapa kita pun beol pun udah istinja. Inilah manusia mayoritas Abah udah cek keliling Indonesia bahkan dunia. Istinja aja manusia nggak ngerti. Maka dunia ini jadi WC. Jadi WC besar. Kamu buang, kamu buang, kamu buang. Tubuhnya bangkainya jadi juga racun buat tanah. Karena kamu nggak pernah dikembalikan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka ada caranya, makan ada caranya, ibadah ada caranya, mansakan. Semuanya ada cara, metodologi. Cara membersihkan kaca celing, cara membersihkan lantai SOS, cara membersihkan mobil wiper, cara membersihkan dirimu, mati. Walaupun kamu gedek kayak apa, selama kamu yang gedek, ya nggak bisa. Karena konsep gerbangnya al-mutu dulu. Tadi. Bagaimana kamu bisa merasakan tadi? Orang syariat mengingat Allah dengan ucapan dan perbuatan. Ke kantor itu syariat tuh. Menyaksikan Allah. Itu sholat juga tuh ke kantor itu. Kalau kamu sadar pada napasmu dan uripmu. Ke sawah, ke kebun, kamu semua. Jadi polisi, jadi tentara. Walaupun sholat juga, walaupun bintang 4 jenderal. Tapi yang sholat kamu itu maksiat itu. Di sisi Tuhan itu. Karena agama itu di sisi Allah. Agama itu di sisi ruh. Agama itu di sisi dia. Bukan di sisi jasad. Paham itu? Ya. Makanya marilah kita kembali wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka ikutilah hukum sunatullah. Biarkan kita hidup pohon itu. Lihat sahabatku orang Hindu, pohon dikasih baju. Ya, lihat di Thailand. Kenapa Thailand bisa menemukan paya Bangkok, ini Bangkok. Nggak pakai duha kayak kamu. Malah nanam cabai pun mati semua gara-gara suatu duha. Karena kamu nggak ngerti duha untuk jajah Tuhan. Tuhan dianggap kambing conge. Ini ketololan orang Islam hari ini. Duha cari rezeki, tahajud cari makomah mahmudah, ibadah cari surga. Inilah. Akan terus musibah. Semua. Negara mereka makin indah, makin makmur, makin bahagia. Tanpa ungked-ungkedan. Tapi sadar pada urip, sadar pada nafas, sadar bahwa tidak ada aku kecuali adanya dia. Tidak hidup aku karena hidupnya dia. Tidak kaya aku karena kayanya dia. Itulah kuantum hari ini. Kenapa mereka digunakan oleh Tuhan, menciptakan mobil, menciptakan pesawat, menciptakan HP, menciptakan ini, menciptakan ini, menciptakan ini. Kamu baru makainya udah bingung. Boro-boro menciptakan kita. Karena mereka sudah sadar. Surga. Udah ngerti Tuhan. Tadi. Jadi sekali lagi mari ya orang Islam rubahlah paradigmanya memandang surga itu di sono. Surga itu fisik. Dan hukum sudah membuat. Kamu sudah ingin memperkosa Allah lagi mengatakan. Nanti di sono. Ada dipan dari emas. Di sono. Allah itu. Jelas-jelas ini alam materi, alam fisika. Disinilah kau menciptakan. Disinilah surga itu. Maka Tuhan Abdul Qadir membagi janatul ma'wa di tubuhmu, janatul na'im di hatimu, janatul firdaus adalah di puadmu, janatul kurbah di sirmu. Karena kita ini harus kembali kepada janatul kurbah. Para nabi dan rasul kembali ke kurbah dengan wahbiun oleh Allah. Tapi para aulia Allah disebut mursyid, dia dengan dirinya berjuang mujahadah. Bukan berarti dia itu belum sampai, udah sampai. Makanya bagi orang yang tahu mursyid hanya mursyid. Maka Abah tidak akan seenaknya mengambil mursyid. Karena yang tahu mursyid, mursyid. Yang tahu wali, wali. Yang tahu jin, jin. Yang bisa melihat maling, maling. Ingat itu. Tadi semua. Tadi. Maka itulah selalu pas ahlu dzikri, tanya ahlinya yang ngerti. Ya, jangan terjebak. Jangankan urusan akhirat, dunia aja udah nggak ada dampaknya dikirmu itu, manakibmu itu, khotammu itu. Ya, mari kita rubah paradigmanya. Karena Abah bisa membandingkan kan tadi. Karena mereka itu sudah lebur pada alam, hukum alam. Dia sudah mengerti dia dan di luar dirinya itu satu. Maka itulah muncullah kalam dari Jack Ma. I cannot exist without him. I cannot alive without him. I cannot, walaupun dia menyebutnya ada Sang Buddha Gautama, silahkan menyebutnya. Terserahmu ilah, Allah, yang widi, kota utama, Allah Bapa, Elohim, Allah, silakan. Itu kan hanya ucapan saja.
Ya, kita sibuk kadang-kadang ucapanmu itu murtad. Murtad itu di sini, kufur, tertutup hatimu itu, bukan ucapanmu. Inilah ya sahabatnya, mari kita rubah paradigmanya. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bangkit. Maka terus kita ini, ya. Coba kamu, anak kamu suruh belajar ilmu fisika yang baik. Hei kiai-kiai suruh mengatakan surga di sono. Coba belajar. Ya, surga itu rasa bersama Allah. Maka tadi, surga itu wala ainun ro'at itu, wala udunun samiat itu, wala khotoro itu Allah. Tidak bisa dibayangkan dengan pikiran, tidak bisa dirasakan, tidak bisa ya memang Allah, itulah laisa kamislihi, ya Allah, ya Karim. Katanya surga itu adalah, kata Nabi, yang kata Nabi, surga yang tidak susu, tiada madu, tiada bidadari, tiada istana, tiada apa. Ya itu rasa. Karena rasa itu lebih indah daripada bangunan. Kata Abah juga. Kamu dengan rasa bisa kau merasakan isi dunia ini dengan satu titik, dengan duduk saja. Rasa. Tadi. Maka marilah cerdaskan. Karena menikmati dengan fisik, pergi ke satu yang jaraknya 10 kilo aja butuh motor. Tapi pergi dengan hati, apalagi dengan rasa, dalam jarak yang tak terhingga pun bisa kau menghadirkan. Nah ini sahabat yang maka Allah ajarkan pada kita Quran itu kembali kepada Dia. Taubat, tabaya tubuh taubatan. Bagaimana taubat? Matikan dirimu. Wa id qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul id. Fatubu ila bari'ikum. Bagaimana? Faktulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Tadi semua. Itulah kata Abah, kenapa Al-Quran itu dimulai Al-Baqarah. Sembelihlah kamu itu sampai betina. Ya, tubuhmu tidak pernah, tidak berwarna kuning, tidak berwarna, kamu berwarna kuning keemasan, tidak belang. Yang kedua, tidak pernah digunakan membajak, tidak pernah digunakan untuk mengalirkan air. Tadi semua, kamu adalah sapi betina. Itu isyarah Allah, kan tadi nggak mengerti, yang nggak disembelih-sembelih. Akhirnya disembelih sama orang Arab tadi sana. Suruh numpahkan real. Balik lagi miskin, ngelamun lagi. Aduh sayang gua umroh kemarin. Kenapa gua bikin modal? Kenapa gua pergi umroh tetangga gua sedang musibah? Coba ini kan ketololan beragama. Kamu nggak sadar jadi sapi yang tidak pernah mau diberi. Padahal harusnya kita butuh, sembelihlah dirimu. Itu kata Allah. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Mau pilih metodemu atau metode Allah? Tadi silakan. Ternyata sekarang orang Islam mengikuti metode dirinya. Walaupun dia ngomongnya Allah, Muhammad. Faktanya dia mengikuti dirinya. Agama di sisi dirinya. Yang hidup dirinya. Yang wujud dirinya. Yang berkuasa dirinya. Tapi mereka yang kamu sebut kafir. Cina, Korea, Amerika. Semua Eropa. Justru kamu sebut kafir. Mereka bukan dirinya lagi. Makanya lihat. Di Belanda itu. Di Rotterdam. Di Amsterdam. Begitu indahnya, apalagi Paris. Semua wilayah itu, mereka begitu sayang, mereka tata sungainya, selokannya semua. Karena mereka tahu, air ini kecilnya sahabat, tapi kalau besarnya musibah. Dia tahu api itu kecilnya adalah rahmat. Tapi kalau sudah berombongan, api itu akan jadi musibah. Tanah itu kecilnya rahmat. Jadi pada saat datang rombongan satu gunung turun, jadi musibah. Dan inilah Allah kisahkan semua tentang itu. Kok mereka yang menerapkan, kita yang tiap hari malah. Karena kita tidak pernah sadar siapa diri kita. Itu saja barangkali